Halo, selamat datang kembali di channel Barang Muda. Nah, hari ini aku mau ngomongin suatu topik yang sebenarnya udah pernah kita bahas sebelumnya, tapi kita bahas di webinar bersama Kota Tanpa Sampah, yaitu tentang mengubah mindset agar kita bisa hidup dengan lebih minim sampah. Nah, buat kalian yang nggak sempat ikut webinarnya, jadi di hari ini aku akan ngasih recap sedikit tentang apa sih yang kita omongin di webinar Kota Tanpa Sampah tersebut. Masalah sampah sendiri itu di Bandung itu sudah menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang cukup besar dan cukup signifikan, karena kita itu mungkin di sekitar akhir tahun 2010-an, jadi tahun 2006-2008 itu pernah mengalami sebuah bencana alam yang akibat sampah. Jadi di TPA di Bandung, di Lewi Gajah itu ada suatu gunung sampah yang sudah ditumpuk sekian tahun lamanya, dan karena tumpukan sampah ini mengakumulasi gas metana, akhirnya pada suatu hari itu meletus. Jadi ada letusan gunung sampah yang kemudian menghasilkan longsor sampah. Ada setidaknya sedikitnya 100 orang yang meninggal karena kejadian ini, dan belum lagi yang terdampak maupun yang luka-luka dan injured because of this accident. So the problem with trash is a very global problem, banyak sekali negara yang berusaha untuk menanggulangi sampah, dan nggak semua negara itu bisa punya TPA seperti Indonesia yang di mana-mana masih ada lahan, orang bisa menumpuk sampah dan sebagainya. Nah, masalah sampah sendiri itu sebenarnya akar permasalahannya itu bukan dari sampahnya aja, tapi dari mindsetnya. Nah, mindset ini kemudian yang harus kita rubah supaya kita bisa menanggulangi masalah sampah. Kalau dari kata Kota Tanpa Sampah itu, salah satu caranya adalah dengan cara metode 3 pintu. Jadi kalau kita punya rumah, itu kan punya pintu depan, pintu tengah atau dalam rumah itu sendiri, kemudian pintu belakang. Nah, maksudnya gimana sih 3 pintu ini? Kita lihat yuk. Jadi 3 pintu ini tuh maksudnya di pintu depan itu kita berusaha untuk menghindari sampah ini masuk ke dalam rumah. Jadi yang harus kita pikirkan adalah apakah kita sebenarnya butuh benda ini, apakah kita butuh beli baju baru, apakah kita benar-benar butuh beli pakaian baru, celana baru, apakah kita butuh beli HP baru, apakah kita butuh beli barang baru ini. Jadi mindset yang harus diubah adalah sebenarnya kebutuhan kita ini karena kita ingin atau karena memang benar-benar kita perlukan. Nah, salah satu cara lain untuk menghindari membawa sampah masuk ke rumah, yaitu misalkan ya, kita beli minuman nih. Nah, beli minuman sekarang itu bisa juga kita opsi lain dengan cara dimasukin ke tumbler minumannya, atau daripada beli air mineral kemasan botol, kita bisa bawa tumbler sendiri. Yang lainnya itu juga bisa dengan cara bawa kayak gini nih. Nah, ini apa sih? Ini itu isinya ada sedotan sama pembersihnya. Kemudian ada juga aku selalu bawa sendok garpu, tetapi yang dari kayu. Nah, ini garpunya. Lihat ada sendoknya juga. Nah, barang-barang ini tuh sebenarnya kalian bisa temuin di Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Tapi kebetulan kita dapetnya dari Sustainable Suzy, and I really love it, and I use it a lot. So thank you so much, especially the straw. Nah, selain menggunakan cutlery sendiri, so kita nggak ngambil sedotan plastik, kita nggak ngambil sendok plastik ataupun garpu plastik, kita juga bisa bawa ini. This is again from Ibu Susi Hutomo. Ini itu tas belanja. It's really cute. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lagi belanja ke minimarket atau lagi beli apa gitu di mana, daripada minta plastik, kita bawa tas sendiri. And it's really compact, kita bisa gantung, karena ada gantungannya, ada keychainnya. Jadi ini it's very useful. This is one way we can stop bringing trash into the house. Kita bisa stop untuk menghasilkan sampah lebih banyak. Nah, tapi kan kadang memang kita perlu ya, kita some point we just produce something gitu. We have to buy something, atau it's already inside the house. Gimana kita menanggulangi memproduksi sampah dari apa yang sudah ada di dalam rumah? Salah satunya adalah dengan reuse. Jadi menggunakan kembali barang-barang yang kita punya. Misalkan kita punya
kita kebetulan harus banget nih beli air mineral. Nah, botolnya jangan langsung dibuang, tapi botolnya bisa buat eco brick, botolnya bisa buat bikin vertical garden, botolnya bisa untuk menghasilkan prakarya yang lain-lainnya. Nah, itu juga salah satu metode. Atau misalkan baju nih, daripada kita bajunya buang beli baru, kita bisa thrifting atau go to a second hand store. Banyak yang jualan second hand clothes tapi ternyata masih bagus-bagus. So it's not only economically friendly, but it's also sustainable and environmentally friendly. Nah, di sini ada mindset yang harus dirubah juga. Misalkan kalau teman-teman pernah lihat tas belanja dari bungkus pewangi baju. Nah, kadang kan mereka bungkus pewangi baju ini kan warnanya banyak ya, ada pink, ada biru, ada ungu. Banyak pengrajin tangan ini yang kemudian sengaja beli pewangi baju warna biru karena mau bikin kerajinan tangan yang warnanya biru semua. Jadi ini juga harus dirubah bahwa sebenarnya kita tuh bukan ingin menghasilkan kerajinan tangan dari olahan sampah yang senada, tetapi menggunakan sebanyak-banyaknya sampah yang ada. And the last one is, if we have to throw it away. Kalau ternyata memang dia harus dibuang dan sudah tidak bisa dipakai lagi, itu kita olah di pintu belakang. Jadi gimana ketika sampah itu keluar dari rumah, sebisa mungkin tidak berakhir di TPA atau landfill. Nah, salah satunya misalkan dengan composting menggunakan mikroba atau dengan BSF, kemudian bisa juga dengan memilah-milah sampah dan recycling, dikirim ke recycle center dan sebagainya. So those are some of the methods that we can do and we can help reduce trash. So mindset ini harus berubah. Dan selama ini kalau misalnya kita lihat piramida tentang pengolahan sampah, itu biasanya selalu yang di atas itu yang paling kecil itu reduce, di tengah itu reuse, dan yang paling besar itu recycle. Padahal ini harusnya dibalik. Jadi piramidanya dibalik, kemudian kata-katanya tetap. So yang paling tinggi dan yang paling besar adalah reduce. Kita harus mengurangi pembuatan sampah gitu ya, harus mengurangi menghasilkan sampah. Yang di tengah reuse, menggunakan kembali, dan yang paling terakhir dan sebisa mungkin dihindari adalah recycle, karena recycle ini opsi yang sebenarnya meskipun tetap lebih ramah lingkungan tetapi tidak disarankan. So these are some simple things that you can do to help reduce waste production, and I hope you enjoy this video. I'll see you on the next one.